Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Syahroni, NIM 18032110148. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UTS Ekonomi Produksi Pertanian, yaitu fungsi produksi Cobb Douglas Frontier Stochastic. Yang pertama adalah data input. Jumlah sampel data berjumlah 120 responden. Sedangkan variabel dependen yaitu produksi jagung dalam kurung kuintal. Variabel independen yaitu pertama adalah benih X1 satuan kilogram, yang kedua tenaga kerja X2 satuan HOK, yang ketiga pupuk kandang X3 satuan kilogram, yang keempat yaitu pupuk fosfat X4 satuan kilogram. Dapat dilihat bahwasanya hasil tabulasi data ke Microsoft Excel pertama yaitu data mentah, lalu dikalikan oleh NIM saya yaitu NIM 48, hasilnya yaitu produksi jagung 1344 sampai seterusnya. Setelah itu dilenkan hasilnya yaitu produksi jagung 7,203406 dan sampai pupuk fosfat. Setelah dimasukkan dengan aplikasi Frontier 41, maka diketahui data output yaitu sebagai berikut. The odds estimate are yaitu koefisien, standard error, dan ratio. Dengan beta 0 itu merupakan konstanta, beta 1 itu merupakan benih X1, beta 2 itu merupakan tenaga kerja X2, beta 3 itu merupakan pupuk kandang X3, beta 4 yaitu pupuk fosfat X4 dengan nilai koefisien, standard error, dan rasio yang telah diketahui pada PPT tersebut. Selanjutnya yaitu the final MEL estimate R, yaitu bahwasanya di situ diketahui bahwa LR test of the one shaded error yaitu sebanyak 0,199 dan seterusnya plus 01 dengan with number of restriction yaitu 1. Dan di situ terdapat juga gamma dari koefisien yaitu 0,711 dan seterusnya, standar error dari gamma yaitu 0,206 dan seterusnya, dan T rasio yaitu 0,3450 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu menentukan nilai LR test. Hipotesanya, kalau H0 itu di lapang tidak terdapat kasus inefisiensi. Kalau H1 itu di lapang terdapat kasus inefisiensi. Ketika nilai LR ditemukan 1,99 dan with number of reflection-nya itu sama dengan 1, maka serta taraf kesalahannya 10%, maka dapat ditemukan nilai kode PAM sebesar 1,64. Mengapa saya ambil 10%? Karena biar terdapat kasus inefisiensi. Berarti menunjukkan bahwa nilai LR itu lebih besar daripada nilai kode PAM. Artinya bahwa dalam analisis tersebut terdapat kasus inefisiensi atau H1 diterima. Selanjutnya yaitu menentukan nilai gamma. Diketahui pertama yaitu menentukan T hitung, sama dengan bahwa disebut data tersebut outputnya diketahui T hitungnya itu 0,34505682 plus 01 itu dibulatkan menjadi 3,45%. Yang kedua T tabel sama dengan TIN, caranya yaitu TINV dalam kurung saya mengambil 10% alfanya yaitu 0,1,116 dalam tutup kurung sama dengan 1,681 sama dengan alfa 10%. Jadi T tabelnya itu 1,6581. T hitungnya yaitu lebih besar daripada T tabel.
karena diketahui 7,11% error term disebabkan karena inefisiensi teknis, ketidakmampuan petani dalam menghasilkan produktivitas tinggi itu disebabkan karena 7,11% disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan 2,89% itu disebabkan karena adanya risiko. Selanjutnya yaitu catatan alfa yang dipakai sebagai dasar penelitian yaitu 10% atau 0,1. X1 benih itu rasionya min 3,35. Jadi lebih kecil daripada tabel 1,6581. Jadi tidak signifikan. Artinya nilai beta tidak berpengaruh terhadap produksi atau input X1. Dalam kurung, benih mempengaruhi peningkatan atau benih tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Sedangkan yang X2 tenaga kerja itu rasionya itu min 0,25, lebih kecil daripada tabel 1,6581. Jadi juga tidak signifikan. Artinya nilai beta tidak berpengaruh terhadap produksi atau input X2. Tenaga kerja tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Lanjutannya yaitu X3 bubuk kandang. Rasionya itu min 0,51, lebih kecil daripada tabel 1,6581. Jadi tidak signifikan. Artinya nilai beta tidak berpengaruh terhadap produksi atau input X3. Bubuk kandang tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Yang terakhir adalah X4 bubuk fosfat. Rasionya itu 3,88, lebih besar daripada tabel. Jadi ditabelkan tadi kan 1,6581. Jadi kalau rasio itu lebih besar daripada tabel maka signifikan. Artinya nilai beta berpengaruh terhadap produksi atau input X4. Pupuk fosfat mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Jika X4 dinaikkan sebesar 10%, maka output akan meningkat sebesar 0,28%. Lanjut yaitu tingkat efisiensi teknis. Dapat diketahui bahwa technical efficiency estimate diketahui satu yaitu 0,570487110 plus 00 sampai data terakhir 120 yaitu 0,7056 dan seterusnya. Min efisiensinya diketahui 0,5614933 plus 00. Dari data tingkat efisiensi teknis tersebut diinterpretasikan pertama berdasarkan dari data 120 responden itu rata-rata petani jagung secara teknis tidak efisiensi karena dibuktikan dari nilai rata-rata efisiensi petani ditemukan sebesar 0,5614933 plus 00. Karena jika nilai tersebut kurang dari 0,8 maka tidak efisien. Secara keseluruhan responden itu ternyata terdapat responden yang mempunyai nilai tingkat efisiensi yang tinggi dan nilai tingkat efisiensi yang paling rendah. Tingkat responden yang memiliki petani jagung yang memiliki tingkat efisiensi yang paling tinggi yaitu pada responden nomor 88 sebesar 0,809 dan seterusnya, yang artinya bahwa pada responden nomor 88 ini itu secara teknis dikatakan efisien. Hal ini dibuktikan bahwa nilai tingkat efisiensi para responden 88 yaitu 0,809 lebih besar daripada 0,8. Sedangkan yang responden paling rendah yaitu responden dengan urut 111, nilai tingkat efisiensi sebesar 0,260 dan seterusnya, yang artinya bahwa responden ke-111 ini secara teknis itu dikatakan tidak efisien. Hal ini terbukti pada responden 111 dengan nilai 0,26 lebih kecil daripada 0,8. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.